Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ngebahas tentang ASCEP ya, trauma kranioserebral ya, fase rehabilitatif akut. Ya, jadi kayaknya nih pos kecelakaan gitu teman-teman ya, dimana kranialnya rusak gitu mungkin teman-teman, atau terbentur. Oke, ini gue ambil rujukannya dari buku Dungus ya teman-teman ya, karena buku ini buku jadul yang gue pakai dulu waktu kuliah dan lebih mudah dimengerti ya sepemahaman gue ya, karena di sini tuh udah ada diagnosanya ya, udah ada intervensi dan udah ada rasionalnya teman-teman. Cuman memang bahasanya terlalu baku. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman ya, di buku ini teman-teman, di trauma kranioserebral nih ya, ini mungkin ini ya, kalau teman-teman di ASCEP mungkin di diagnosa medisnya, gue juga nggak tahu sih ya diagnosa medisnya berbentuknya gimana ya. Cuman bisa aja kan cedera kepala sedang gitu kan, atau enggak cedera kepala berat gitu kan ya, apa kranialnya yang kena atau gimana ya, ini kita nggak tahu teman-teman ya. Pokoknya berhubungan dengan cedera kepala ini bisa masuk nih teman-teman ya. Oke, yang pertama apa teman-teman ya, bisa jadi teman-teman di sini ada diagnosa keperawatan perfusi jaringan teman-teman, terus pola napas ya, bisa perubahan persepsi sensori, bisa proses pikir, bisa mobilitas fisik, bisa resiko tinggi infeksi, bisa nutrisi, bisa proses keluarga atau enggak perubahan, bisa juga kurang pengetahuan. Wah, ini ada banyak banget teman-teman diagnosanya. Oke, nah biasanya juga ada nyeri ya teman-teman ya, kalau pasien ini trauma kranial gitu kan ya. Cuman di sini lebih ke perfusi jaringan ya teman-teman ya. Memang nyeri itu biasanya ditimbulkan karena memang ada sirkulasi yang tidak benar teman-teman. Makanya di video sebelumnya tuh yang waktu sakit kepala itu gue bilang ya, harusnya ada perfusi jaringan teman-teman. Nah, di sini perfusi jaringan, waduh, terlalu bentar teman-teman. Oke teman-teman ya, sorry tadi ada gangguan sedikit teman-teman. Ya, ini gue lupa tuh ya. Jadi perfusi jaringan ini teman-teman ya, kalau ada nyeri teman-teman, itu berarti perfusi jaringannya bener ya. Intinya gini sih teman-teman, kalau teman-teman mau angkat diagnosa, baiknya teman-teman ngerti pathway-nya tuh gimana prosesnya, kenapa dia teman-teman nanti bisa ngambil perfusi jaringan, pola napas, perubahan persepsi sound seri ya. Nah, teman-teman cocokin sama buku SDKI SLKI-nya ya teman-teman ya. Nah, kita langsung ke, kalau perfusi jaringan biasanya harus ada ronsen kepala teman-teman minimal ya. Ya syukur-syukur ada CT scan, ada hasilnya gitu kan. Kalau teman-teman nggak ada hasilnya, teman-teman lihat aja di buku rekam mediknya teman-teman. Nah, lanjut kita langsung lihat ke ASCEP-nya ya, di halaman 273 ya, halaman 273 itu. Oke, halaman 273 mana nih? Ini deh teman-teman, perfusi jaringan. Oke. Nah, perfusi jaringan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini perfusi jaringan, teman-teman lihat aja. Ya, ini ada tindakan mandirinya. Ya, apa namanya, intervensi. Di sini ada rasionalnya. Oke, teman-teman bisa pause ya, bisa tulis sendiri, bisa baca. Karena kalau gue bacain kebanyakan teman-teman, ini bahasanya terlalu baku, nanti teman-teman rubah pakai bahasa teman-teman sendiri. Di sini ada tindakan apa namanya, ini intervensinya masih lanjut tuh, ini rasionalnya ya, teman-teman pause aja. Oke, lanjut ya. Wah, ini banyak banget teman-teman tindakan intervensinya. Ini teman-teman pilih aja sesuai yang bisa masuk ke pasien teman-teman, jangan semuanya teman-teman tulis, karena nyapin doang kalau nanti intervensinya nggak dipakai. Nah, oke teman-teman bisa dilihat ya, di pause ya, ini intervensi, ini rasionalnya. Oke, wow, masih ada teman-teman sampai 3 lembar. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini intervensi, ini rasionalnya. Oke, sip. Lanjut diagnosa kedua, ada pola napas ya teman-teman. Ya, ini pola napas berhubungan dengannya, ini bawahnya teman-teman cocokin ya sama buku SDKI SLK yang sekarang ya. Di sini intervensi, di sini rasional. Oke, bisa di pause. Lanjut ya, ini juga, ini intervensi, ini rasionalnya. Oke, lanjut di sini perubahan sensori ya, nih teman-teman bisa lihat. Oke, nah ininya teman-teman, intervensinya ya, semoga kelihatan teman-teman ya. Ini intervensi, ini rasionalnya ya. Ya, di pause baca sendiri ya teman-teman ya. Oke.
Nah, ini masih nyambung ya, ini intervensi, ini rasionalnya. Oke, lanjut proses pikir. Ya gua rasa sampai situ aja ya teman-teman, nanti cari sendiri ya, takutnya durasi kelamaan ya, dan memang itu diagnosa yang paling sering muncul yang diutamanya tadi teman-teman. Oke, sekian dari gua, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.